Oke, bonjour à tous et à toutes. Selamat datang di webinar yang sudah dipersiapkan oleh kami dari Kampus France Indonesia dan juga Institut Français Sedikit ya, Indonesia. 2012. Selamat datang untuk yang mungkin baru pertama kali ikut webinar atau mungkin sudah berkali-kali nih ikut webinar sama Kampus France Indonesia. Oke, jadi di sini tentu saja eh, saya selaku moderator, nama saya Anis. Bagi yang belum kenal, saya adalah penanggung jawab Kampus France Bandung. Di sini saya tidak sendirian, saya juga didampingi oleh rekan-rekan penanggung jawab Kampus France, juga rekan-rekan kolega dari tim kerjasama universitas di IFI, di Institut Français Indonesia. Jadi teman-teman bisa lihat juga ya, oleh kolega-kolega saya yang juga sudah tampil di layar. Dan tentu saja saya juga ditemani oleh dua pembicara yang mungkin teman-teman sudah lihat ada di poster atau di flyer, ada terlihat juga informasinya di Instagram. Yang pertama ada Kak Lidwina Pradipta Putri untuk mahasiswa yang sedang berkuliah di program Master in Advanced Global Studies untuk majornya Human Rights and Humanitarian Action Track di Sciences Po Paris. Kemudian ada Kak Yashifa Fatarani yang sedang berkuliah di program Master in International and European Law untuk majornya di International Economic Law di Université Toulouse-Capitole di kota Toulouse. Selamat datang juga untuk para pembicara. Oke, mungkin sebelum masuk ke rangkaian acara kita nih, saya akan jelaskan dulu kurang lebih apa saja yang akan kita sampaikan di webinar hari ini. Pertama, nanti dari tim kerjasama universitas yang diwakili oleh Mas Gema akan menyampaikan pemaparan singkat mengenai beasiswa France Excellence. Mungkin teman-teman ada yang udah sempat ikut webinarnya ya di tahun lalu tuh di bulan September, udah cukup lama gitu. Makanya sekarang akan kita ingatkan kembali informasi-informasinya mengenai France Excellence mulai dari tanggal pembukaan, tanggal penutupan, dokumen-dokumen persyaratan gitu ya. Jadi akan ada pemaparan singkat. Baru setelah itu kita akan masuk ke sesi tanya jawab bersama dengan pembicara, Kak Yashifa dan Kak Lidwina gitu. Nanti teman-teman juga akan punya kesempatan untuk bertanya langsung, baik melalui kolom chat ataupun juga melalui langsung gitu ya. Nanti bisa raise hand ketika kami sampaikan kesempatannya. Jadi bisa disampaikan secara langsung untuk pertanyaannya. Oke, kalau gitu tanpa basa-basi lagi, saya berikan untuk saya berikan kesempatannya untuk Mas Gema menyampaikan pemaparannya. Silakan Mas Gema. Baik, terima kasih Kak Anies untuk pembukaan sesi acara pada siang hari ini. Bonjour kepada teman-teman semua yang sudah hadir di acara webinar bersama Kampus France Indonesia. Perkenalkan saya Gema Akbar Pratama, selaku Wakil Atase Bidang Kerjasama Universitas dari Institut Français d'Indonésie. Dan pada kesempatan hari ini, saya akan mengingatkan sedikit kepada teman-teman semua tentang program beasiswa France Excellence dan informasi-informasi penting yang perlu teman-teman ingat pada tahapan saat ini di akhir Maret gitu ya. Jadi teman-teman semua mungkin yang hadir pada siang hari ini sudah mengikuti Instagram dari Kampus France Indonesia, dan tentunya teman-teman juga sudah tahu bahwa dalam waktu dekat akan ada eh, pembukaan untuk pendaftaran beasiswa kuliah ke Prancis S1 S2 untuk program France Excellence yang kita buka di Indonesia. Nah, sebelumnya teman-teman perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Prancis merupakan negara kelima di dunia yang paling banyak menerima mahasiswa asing. Pada tahun lalu, misalnya ada 400.000 mahasiswa internasional yang berkuliah di Prancis untuk berbagai jenjang seperti S1, S2, S3, dan juga program-program seperti Erasmus Mundus dan juga exchange program antar kampus seperti itu. Nah, Prancis memang terkenal sebagai negara yang banyak menerima mahasiswa internasional karena ada berbagai kemudahan Ya, yang ya. dapat diperoleh oleh pelajar internasional yang saat itu sedang berkuliah di Prancis. Kemudahannya apa saja? Nah, kemudahan-kemudahan ini tadi perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu sebelum nantinya saya masuk ke pembahasan tentang beasiswa. Kemudian secara general adalah tentang biaya kuliah bagi teman-teman yang berkuliah di universitas negeri di Perancis. Untuk universitas negeri di Perancis kisarannya kalau S1 itu kisarannya di 47 juta per tahun untuk tuition fee-nya.
Jadi ini yang kita cantumkan di sini adalah biaya pendidikan untuk per tahunnya. Untuk S1 sekitar 47 juta per tahun, lalu S2 di sekitaran 64 juta per tahun, dan untuk yang S3 lebih murah lagi itu sekitar 6 jutaan per tahun. Nah, ini adalah subsidi yang otomatis diberikan oleh pemerintah Prancis bagi teman-teman yang berkuliah di universitas negeri di Prancis. Kalau misalnya universitas swasta tentunya nanti bervariasi ya tuition fee-nya di masing-masing universitas mulai dari 5.000 euro hingga 20.000 euro per tahun. Nah, ini untuk teman-teman yang kuliah di universitas negeri ada kemudahan berupa subsidi pemerintah Prancis secara otomatis di tuition fee-nya. Lalu, dari berbagai kemudahan lainnya juga dapat kita peroleh dari segi konsumsi. Misalnya buat teman-teman ketika ingin makan siang di kampus, itu ada resto universiter dengan harga khusus mahasiswa, yang mana teman-teman sekali makan biasa sekitaran di 3 sampai 4 euro untuk satu kali makan, dan itu sudah include makanan pembuka, inti, penutup, dan juga minumnya. Lalu kemudian mahasiswa internasional juga akan mendapatkan asuransi dasar yang sifatnya gratis. Lalu juga teman-teman bisa mendapatkan KAF, yaitu subsidi tempat tinggal bagi orang-orang pelajar internasional, pelajar yang sedang berkuliah di Perancis, itu bisa memperoleh potongan harga tempat tinggal berupa reimbursement dari pemerintah Perancis, yang biasanya kita sebut sebagai KAF. Lalu untuk transportasi umum dan kegiatan budaya biasanya juga ada berbagai diskon yang dikhususkan untuk mahasiswa internasional. Jadi teman-teman kalau punya kartu pelajar itu akan diberikan diskon ketika kita ingin berlangganan transportasi umum. Lalu juga ada diskon-diskon ketika ke museum, nonton film di bioskop. Jadi ada berbagai kemudahan seperti itu di berbagai tempat-tempat umum di Perancis. Dan yang tidak kalah pentingnya, teman-teman juga boleh kerja part-time, kerja paruh waktu dengan catatan hanya bisa mencapai maksimal 20 jam per minggu. Ini teman-teman nggak bisa bekerja terlalu banyak juga tentunya ya karena fokus utamanya tetap harus dengan studinya seperti itu. Nah, untuk upahnya biasanya kalau di Prancis sekitaran 9 sampai 10 euro per jam untuk kerja part-time di sana. Nah, itu adalah kemudahan-kemudahan yang biasanya kita peroleh ketika kita berkuliah di Perancis di luar kerangka beasiswa. Oleh sebab itu, kenapa 90% mahasiswa Indonesia berkuliah di Perancis itu justru tanpa beasiswa. Jadi banyak mahasiswa Indonesia yang berkuliah ke Perancis salah satunya karena sudah ada kemudahan-kemudahan yang bisa diperoleh secara otomatis ketika berkuliah di Perancis. Nah, jika sekiranya kemudahan tersebut masih belum bisa menopang atau mendukung proses pembelajaran dan proses studi teman-teman di Perancis, disinilah kemudian beasiswa France Excellence hadir, yang mana dari Kedutaan Besar Perancis di Indonesia melalui Institut Français d'Indonésie, melalui IFI, kita menyediakan 5 program beasiswa, yang satunya untuk jenjang S1 dan yang empatnya itu untuk jenjang S2. Jadi ada France Excellence S1, ada France Excellence S2, lalu ada France Excellence tematik. Ini adalah beasiswa S2 untuk teman-teman jurusan teknik, kajian gender, ilmu politik, ilmu komputer, ilmu kelautan, dan juga video game. Lalu ada France Excellence Kartini Science, itu untuk para perempuan S2 di bidang sains murni. Dan ada France Excellence Master 2 khusus untuk mendanai jenjang ke tahun kedua di tahun kedua di jenjang master ketika di Prancis. Informasi lebih detail nanti bisa dibaca di bit.ly/beasiswa pemerintah Prancis, yang mana saya rasa juga teman-teman sudah tahu ya coveragenya mulai dari tiket pesawat, biaya visa, asrama, akses asrama ke universitas, dan juga biaya CVEC, biaya partisipasi kampus sebesar 100 euro, dan biaya hidup sebesar 860 euro per bulan. Nah, ini adalah coverage-coverage yang di-cover oleh beasiswa France Excellence, yang mana saya yakin juga teman-teman sudah membaca secara lebih detail di website Kampus France atau juga di website IFI. Nah, sesi hari ini secara spesifik tujuannya adalah untuk mengingatkan kepada teman-teman terkait dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan tentunya. Yang pertama adalah identitas diri, baik itu KTP atau paspor. Dan juga yang kedua ada LOA atau Letter of Acceptance atau Lettre d'Admission. Teman-teman nanti kalau misalnya belum mendapatkan LOA resmi, itu juga bisa disupport untuk yang indikator kedua, itu bisa disupport dengan bukti screenshot misalnya di Etude en France-nya sudah diterima
oleh salah satu universitas misalnya itu juga bisa, atau dari email sudah dinyatakan bahwa teman-teman diterima, itu juga bisa menjadi support untuk dokumen sementara sampai menjelang LOA resminya keluar dari universitas. Dan tidak kalah pentingnya juga ada CV dan surat motivasi yang tentunya akan berkontribusi besar terhadap proses pendaftaran teman-teman kepada beasiswa France Excellence, dan juga ijazah dari pendidikan terakhir. Jadi buat teman-teman yang France Excellence S1 berarti ijazah SMA, atau misalnya yang France Excellence S2 berarti ijazah S1. Jadi menyesuaikan dengan ijazah dari pendidikan terakhir. Transkrip nilainya tentunya jangan lupa juga transkrip nilai dari pendidikan yang sebelumnya, dan sertifikat bahasa tentunya sebagai indikator keenam. Jadi untuk teman-teman yang program studinya akan berbahasa Perancis di Perancis, maka silahkan mencantumkan DELF atau DELF dari yang teman-teman miliki saat ini. Sedangkan untuk teman-teman yang program studinya diajarkan dalam bahasa Inggris di Prancis, maka silahkan mencantumkan IELTS atau TOEFL ketika pendaftaran beasiswa. Jadi yang dicantumkan dalam proses pendaftaran beasiswa ini menyesuaikan dengan bahasa pengantar dari program studi yang teman-teman pilih, seperti itu. Lalu juga untuk kalender pendaftaran tentunya diingat baik-baik bahwa nanti dimulai dari 1 April hingga 30 April adalah periode pendaftaran beasiswa France Excellence. Lalu akan ada sesi wawancara yang akan dimulai paling cepat itu di 15 Mei. Nanti teman-teman yang lolos untuk seleksi tahap wawancara akan mendapatkan email dari beasiswa@iv-id.com. Di situ kita akan mencantumkan teman-teman mendapatkan sesi wawancara pada tanggal dan jam berapa. Dan pengumuman hasil akhir dari beasiswa France Excellence para awardee itu akan diumumkan pada tanggal 31 Mei 2024. Jadi kalendernya diingat baik-baik. Ini adalah kalender untuk beasiswa France Excellence tahun 2024. Yang penting untuk diingat juga bahwa teman-teman seluruh aplikasi itu pendaftaran dikirimkan melalui formulir online yang tersedia di situs iv-id.com/beasiswa. Ya teman-teman, kalau saat ini membuka iv-id.com/beasiswa, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Dan untuk saat ini memang belum ada bagian di mana teman-teman bisa mengklik formulirnya. Formulirnya itu nanti tampilannya akan kurang lebih seperti ini, gitu ya. Jadi formulirnya seperti ini. Nanti ini diisi langsung di website Institut Français d'Indonésie. Jadi ini nanti formulirnya diisi langsung di website IV. Dan buat teman-teman ini saya kasih contoh, misalnya ketika teman-teman membuka website IV tampilannya seperti ini, nanti biasanya misalnya nih saya pilih yang S2, nanti di bagian pendaftaran itu akan ada eh, hyperlink yang bisa teman-teman klik untuk membuka formulir. Tapi untuk saat ini tentunya belum ya, nanti di 1 April teman-teman bisa melihat di sini sudah ada hyperlink yang bisa diklik yang akan ditujukan untuk pendaftaran formulir beasiswa, seperti itu. Dimana kurang lebih nanti tampilannya seperti ini, diisi data-datanya secara lengkap sesuai yang diminta, dan disitulah nanti teman-teman bisa melengkapi proses pendaftarannya. Dan jika ada pertanyaan seputar beasiswa, jangan ragu untuk menghubungi kita di beasiswa@iv-id.com. Semua pertanyaan seputar beasiswa France Excellence akan kita jawab ketika teman-teman menanyakan pertanyaan-pertanyaan tersebut di email beasiswa@iv-id.com. Nah, sebelum saya tutup dan sebelum nantinya berlanjut ke sesi diskusi bersama para awardee France Excellence tahun 2023, teman-teman di minggu depan ada juga webinar selanjutnya dari Kampus France Indonesia, di mana teman-teman akan bisa mengikuti workshop tentang menulis motivation letter yang dikhususkan untuk beasiswa France Excellence 2024. Nanti pembicaranya adalah Mbak Nur Hidayah dari Kampus France Medan tentunya. Teman-teman bisa mendaftarkan diri juga nanti di bit.ly/FE Motlet 2024. Nanti postingannya akan segera kita upload di Kampus France Indonesia. Teman-teman bisa terus mengikuti informasi terbaru dari kita melalui Instagram Kampus France Indonesia. Kita paling banyak menyebarkan informasi di Instagram, kita juga ada di Twitter dan juga Facebook. Untuk websitenya itu di indonesia.campusfrance.org.
Ya, kurang lebih seperti itu. Pengingat untuk teman-teman terkait beasiswa France Excellence, dokumen-dokumen dan juga kalender beserta formulir yang nantinya akan dibuka per tanggal 1 April. Silakan teman-teman bisa mengakses website-website yang telah kita sampaikan dan terus mengikuti update terbaru di Instagram Kampus France Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Merci, à bientôt en France. Terima kasih, sampai bertemu di Prancis. Voilà, merci beaucoup Mas Gema untuk pemaparannya. Nah, sekarang teman-teman udah semakin jelas ya, semakin udah diingatkan nih apa saja untuk dokumen persyaratan, terus tadi kapan mulai dibuka untuk pendaftaran beasiswa, kapan akan ditutup. Jadi jangan sampai terlewat, mulai dicatat di agendanya masing-masing dan juga mulai dipersiapkan tentu saja untuk dokumen-dokumen persyaratannya. Oke, kalau gitu kita akan langsung masuk aja nih ke sesi diskusi bersama para penerima beasiswa atau para boursier ya, kalau bahasa Perancisnya, yaitu Kak Lidwina dan Kak Yashifa. Kita akan masukkan nih, masuk ke layar utama. Sebentar. Voila, sudah terlihat di layar masing-masing ya teman-teman ya. Saya akan mulai sapa nih satu-satu dan mempersilahkan masing-masing pembicara untuk perkenalan diri dulu, diri juga, aduh maaf. Kemudian nanti kita akan mulai untuk sesi diskusinya. Saya akan mulai dari Kak Lidwina. Bonjour Kak Lidwina. Bonjour, Kak Anis. Sabar, kabar baik di Prancis? Sama, baik-baik. Oke, kalau gitu saya persilakan dulu Kak Lidwina untuk memperkenalkan diri. Silakan. Ya, makasih Kak Anis. Selamat siang, teman-teman. Bonjour. Nama saya Lituina. Saya saat ini berkuliah S2, Master in Advanced Global Studies, jurusannya Human Rights and Humanitarian Action di Sciences Po Paris. Oke, terima kasih. Jadi nanti teman-teman akan kasih apa? Akan dapat insight juga dari Kalidwina mengenai pendaftaran beasiswa yang dilakukan tahun lalu ya. Oke, sekarang saya beralih dulu ke Kaya Shiva. Bonjour Kaya Shiva. Sorry, bonjour. Halo, berkabar baik di Perancis? Baik, tapi lagi nggak di Prancis nih, lagi ngewakilin kampus di conference sama lomba. Di mana tuh kalau boleh tahu? Hari ini aku lagi di Budapest, nanti habis ini mau ke Wina. Mantap. Jadi bahkan lagi nggak di Prancis nih teman-teman. Tuh tadi udah terlihat ya kesempatan untuk kuliah di Prancis bahkan bisa mewakili kampus ke negara lain. Oke, nah Kak Lidwina dan Kak Yashifa berarti lagi di dua tempat yang berbeda, tapi masih sama-sama di Eropa, artinya masih pagi nih. Jadi semoga fokus ya Kak ya. Kita minta supaya teman-teman di Indonesia bisa mendapat insight yang lengkap, insight yang berguna gitu untuk persiapan pendaftaran beasiswa mereka. Oke, kalau gitu saya akan mulai diskusinya. Pertama-tama mungkin pengen tahu dulu mengenai proses pendaftaran nih, karena kan sekarang lagi nunggu ya pendaftaran beasiswa France Excellence tahun 2024 dibuka di tanggal 1 April nanti. Saya pengen tahu dulu dari Kaya Shiva dulu deh. Waktu daftar beasiswa itu Kaya Shiva butuh waktu berapa lama untuk persiapannya, kemudian apakah saat itu sudah diterima kampus atau masih nunggu, gimana tuh proses pendaftarannya kayak Syifa? Jadi aku tuh nggak mungkin dari dibandingkan sama teman-teman Bursia yang lain ya, cara aku keterima itu agak beda karena aku nggak daftar dari jadi aku baru masuk ke Etudes en France, ke sistem kampus France itu setelah aku diterima kampus. Karena kampus itu aku kemarin daftarnya lewat kandidatur mereka, jadi lewat website mereka. Nah, waktu aku daftar itu aku udah dapat LOE, tapi belum masuk sistem kampus France. Jadi, tapi yang kayak transkrip segala macam itu eh, aku udah siapin. Jadi karena waktu daftar kampus kan kita perlu ya. Jadi itu semua gampang nyiapinnya paling mentok-mentok 3 hari lah untuk mastiin semuanya rapih di folder baru aku daftar. Tapi nggak lama kok. Oke, berarti artinya pas daftar beasiswa sudah diterima kampus ya. Nah, Kak Yashifa saat itu daftarnya di hari pertama beasiswa buka atau kayak butuh waktu dulu nih untuk persiapan dokumen pendaftarannya? Aku lupa jujur, tapi kayaknya nggak sampai yang kayak akhir-akhir gitu. Cuman aku inget sempet resubmit eh, sekali karena ada typo. Tapi Oke. kayaknya aku daftarnya tengah-tengah deh.
I see. Oke, nah kalau Kak Lidwina gimana nih? Ada perbedaan nggak persiapan ataupun proses pendaftaran untuk beasiswa France Excellence di tahun lalu? Kalau aku prosesnya ada yang sama, tapi ada yang beda juga. Jadi yang sama itu dalam hal aku baru masukin ke portal Etudes en France itu setelah aku keterima. Karena untuk kampus aku itu kita juga nggak masuk ke portal, nggak masuk ke Etudes en France. Jadi aku masuk ke portal sekolahnya. Jadi aku apply dulu di situ. Dan sebenarnya waktu aku daftar beasiswa France Excellence itu tuh aku belum keterima. Jadi aku lumayan nekat gitu. Jadi aku em, tetap coba apply beasiswanya dulu. Cuman waktu itu ada pengumuman kalau nggak salah dari kampus France kalau bisa daftar beasiswa dulu dan LOE-nya nyusul gitu. Dan meskipun aku juga sebetulnya waktu itu nggak tahu bakal keterima atau enggak, cuman aku tetap coba apply beasiswanya dulu. Terus kalau nggak salah di berapa ya 18 hari setelah itu, dan itu juga tenggat waktunya dari kampus France itu baru aku kirim LOE-nya karena aku baru dapat LOE-nya pas itu kayak gitu. Paling bedanya itu sih. Cuman waktu itu dari kampus France juga sempat bilangin kalau misalnya kita tetap bisa apply beasiswanya dulu dan LOE-nya nyusul. Jadi akhirnya aku apply beasiswanya. Oke, kalau boleh tahu saat itu dokumen yang Kak Lidwina pakai untuk menggantikan LOE, apakah ada kayak pengganti misalnya tadi kata Mas Gema bisa pakai bukti pendaftaran atau misalnya pakai email bukti daftar. Saat itu Kak Lidwina pakai dokumen lain kah untuk saat pendaftarannya? Oh iya, jadi aku sebelum daftar beasiswa itu aku udah daftar sekolah. Jadi kan beasiswa France Excellence itu kan deadline-nya 30 April ya waktu tahun lalu kalau nggak salah tahun ini juga. Nah, itu aku daftar sekolah itu 26 Maret. Nah, 20 dan bukti pendaftaran aku ke sekolah itu yang aku upload untuk daftar di France Excellence. Oke, berarti at least artinya harus sudah daftar dulu ya, baru bisa Ya, kemudian daftar beasiswa France Excellence-nya. Nah, itu juga bisa jadi catatan buat teman-teman sekalian, eh, bisa daftar France Excellence apabila memang belum memiliki LOA dengan catatan sudah mendaftar terlebih dahulu di kampus tujuan. Oke, kalau gitu saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, yaitu adalah proses setelah mendapat pengumuman yang pertama. Kalau nggak salah kan prosesnya akan ada seleksi administrasi dulu, habis itu masuk ke wawancara ya. Nah, waktu itu Kak Lidwina dan Kak Yashifa tuh gimana prosesnya setelah kapan misalnya dari penutupan beasiswa berapa lama dapat undangan untuk wawancara misalnya, setelah itu wawancaranya seperti apa mungkin bisa diceritakan dari Kak Yashifa dulu silakan. Waktu itu aku dapet kabar lolos yang administrasi waktu lagi wisuda. Jadi teriaknya waktu di ruangan wisuda. Em, Habis seleksi administrasi, waktu itu aku interview kayaknya sekitar seminggu setelah pengumuman atau 2 minggu aku lupa. Tapi waktu itu di interviewnya sama Kak Gema, sama ada satu dari IV atau dari kayaknya dari embassy. Terus jadi siap benar-benar nyiapin dalam waktu singkat itu untuk jawab pertanyaan interviewnya. Mungkin bisa diceritain Kak interviewnya nggak benar-benar pertanyaannya ya, tapi misalnya dalam pakai bahasa apa, atau misalnya apa sih yang harus disiapin, misalnya nih nanti ada teman-teman yang akhirnya lolos seleksi administrasi kemudian masuk ke tahapan interview. Kalau Kak Yashifa waktu itu persiapannya apa aja? Aku beneran kayak eh, belajar karena kan aku emang nggak bisa belum bisa bahasa Prancis kan. Jadi aku dan program aku memang pakai bahasa Inggris. Jadi aku waktu interview pakai bahasa Inggris dan aku fokus ke alasan kenapa aku tuh milih ini, milih milih program studi ini dan milih kampus ini. Jadi benar-benar fokus di situ karena emang untuk kita harus bisa jelasin kan kenapa kita mau beasiswanya dan kenapa kita pantas untuk diterima gitu. Oke, berarti itu ya kurang lebih tadi poin-poin yang harus teman-teman siapkan tuh kurang lebih untuk saat wawancara. Sebenarnya sih itu mungkin udah disampaikan di motivation letter ya, cuma mungkin kita harus restate dan gimana caranya meyakinkan apa namanya juri yang ada di wawancara terhadap
pendaftaran kita untuk beasiswa. Nah, kalau Kak Lidwina, gimana tuh prosesnya setelah pendaftaran, berapa lama dapat pengumuman, dan saat wawancaranya seperti apa namanya, kondisinya atau pakai bahasa apa? Gimana Kak Lidwina? Kalau aku, jadi kan aku waktu itu kirim LOE aku ke kampus France itu tanggal 18 Mei. Jadi kayak eh, udah setelah aku submit ke kampus France. Terus tanggal 20 Mei itu aku dapat kabar kalau misalnya aku lolos administrasi dan masuk ke wawancara. Dan waktu itu wawancaranya itu 23 Mei. Jadi emang singkat banget. Jadi dalam 3 hari itu ya aku persiapin, tapi emang sebelumnya aku udah pernah mempersiapkan juga memang untuk wawancara beasiswa. Jadi 3 hari itu aku lebih ke kayak untuk coba mantepin lagi aja gitu. Dan aku mempersiapkannya dengan ini sih, baca ulang lagi motivation letternya dan kira-kira apa yang belum jelas gitu yang bisa aku jelasin di wawancara kayak gitu. Dan ingetin lagi ngingetin diri sendiri lagi kayak kenapa waktu itu mau daftar, kenapa harus Prancis, kayak gitu. Dan intinya supaya bisa lebih meyakinkan ke juri aja sih kalau misalnya memang kita pantas untuk dapat beasiswa ini dan kita punya motivasi yang kuat untuk daftar ke kampus itu dan untuk bisa dapat beasiswa ini kayak gitu. Oke, saya asumsikan dua-duanya wawancaranya via Zoom ya, berarti virtual ya? Iya, via Zoom. Dan aku karena kampusnya bahasa Inggris jadi dalam bahasa Inggris juga. Oke, nah gitu teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir bagi yang mungkin tidak berdomisili di Jakarta gitu ya, atau mungkin yang berhalangan misalnya untuk hadir secara langsung wawancaranya. Jika nanti teman-teman dinyatakan lulus untuk seleksi administrasi, wawancaranya dilakukan secara virtual via Zoom. Oke, sekarang saya mau nanyain sebuah pertanyaan yang lumayan tricky. Mungkin saya yakin Kali Dwina sama kayak Syifa pasti nanti malu-malu deh jawabnya, tapi kita pasti penasaran juga. Kenapa menurut Kak Lidwina sama kayak Syifa, kalian yang dipilih oleh juri? Ayo, lumayan tricky kan ya pertanyaannya, tapi kita pengen tahu kira-kira alasan apa sih menurut kakak-kakak sekalian yang akhirnya membuat juri, oke deh, kayaknya ini cocok jadi Boursier France Excellence tahun 2023. Dari Kak Lidwina dulu, silahkan. Itu aku juga sebenarnya kan nggak tahu ya kriteria jurinya sebenarnya apa gitu. Cuman kalau misalnya aku lihat dari apa yang aku tulis di motivation letter dan di wawancara sama aku sempat tanya ke teman-teman yang lain juga yang Boursier itu kita sama-sama ngasih lihat kalau kita punya motivasi yang kuat untuk sekolah di Perancis dan terutama di bidangnya itu. Jadi kenapa kita mau kuliah di bidang itu dan di sekolah itu dan kenapa harus di Perancis gitu, kenapa nggak kampus lain gitu misalnya yang di negara lain atau mungkin kenapa nggak kampus yang lain di Perancis di bidang itu gitu, kenapa harus di kampus yang kita apply. Terus yang kedua kita juga bisa meyakinkan kalau bidang yang kita apply ini itu bisa berkontribusi ke hubungan Perancis dan Indonesia gitu, atau itu merupakan bidang yang jadi salah satu prioritasnya Perancis gitu. Jadi ya mungkin itu sih karena kita ngasih lihat kalau kita punya motivasi yang kuat sama ngasih lihat kalau bidang yang kita pelajari ini bisa berkontribusi buat hubungan Indonesia sama Perancis. Mungkin itu. Oke, nah kalau kayak Syifa gimana? Kenapa nih kira-kira kalau apa perkiraan kayak Syifa, kenapa juri akhirnya memilih kayak Syifa untuk menjadi Boursier? Kurang lebih sama sih sama yang dibilang barusan sama Kak Lidwina. Em, m- Kayak menurut aku karena aku bisa ilustrasiin gimana kenapa aku bisa pantas untuk jadi Boursier. eh, Menggambarkan latar belakang aku itu pertama. Terus bisa kira-kira proyeksi nanti ke depan dengan ilmu yang akan didapat dari selama S2 di Prancis itu gimana caranya kita bisa membangun lebih dalam hubungan Indonesia dan Prancis, dan gimana kita bisa berkontribusi ke Prancis dan ke Indonesia selama dan setelah studi. Oke, berarti itu penting banget ya tadi mengelaborasi memang motivasi kita seperti apa, kemudian apa background kenapa kita pilih jurusan tersebut dan juga kenapa apa namanya jurusan tersebut penting antara hubungan Prancis dan Indonesia. Saya pengen tahu juga nih, ini mungkin sedikit follow up question ya. Seberapa penting menurut Kak Lidwina dan Kak Yashifa
kita merencanakan project after study? Dan apakah itu juga menjadi bagian yang mungkin apa ya dipertimbangkan oleh juri saat menilai kita sebagai awardee beasiswa France Excellence ini? Kalau dari kayak Lidwina gimana? Menurut aku penting sih karena untuk meyakinkan ke juri juga kan kalau ya kita belajar ini tuh untuk nanti ke depannya kita mau ngapain gitu. Jadi apa yang kita pelajari itu memang untuk membantu kita mencapai apa yang kita mau dan itu juga membantu untuk juri mungkin menilai dia akan menggunakan ilmunya tuh untuk apa gitu. Meskipun mungkin nggak perlu yang detail banget, tapi akan lebih bagus kalau misalnya kita udah jelas kayak misalnya setelah lulus kita rencananya apa, apakah mau kerja kah atau apakah mau lanjut sekolah dan mau misalnya mau kerja maunya tuh yang di bidang apa gitu. Jadi menurutku penting sih untuk ngasih lihat paling nggak visi kita ke depannya tuh apa dan gimana kuliah kita nanti itu bisa membantu untuk mencapai visi kita yang akan datang kayak gitu. Kalau kayak Shiva gimana? Penting juga kah untuk persiapan, terutama misalnya di jurusannya kayak Shiva ya, apakah saat wawancara penting juga untuk memberitahu alasan tentang project after study-nya setelah kuliah? Menurut aku penting banget ya, karena kan itu eh, sebenarnya menurut aku trajectory after study atau apa yang ingin kita lakukan di masa depan itu menggambarkan pertama diri kita itu kita siapa, dan kedua itu value sama em, ketiga work ethic kita. Kita mau ngapain habis ini? Nah, itu yang menurut aku penting banget untuk direncanakan. Mungkin nggak harus detail karena kan ya namanya manusia bikin rencana, tapi nanti waktu kita jalanin mungkin akan ada yang beda, tapi setidaknya kita udah tahu garis besarnya kita mau ngapain, dan itu menurut aku yang juga dilihat oleh juri ketika mereka mempertimbangkan aku sebagai bursier. Jadi penting banget untuk kita tahu setidaknya garis besar apa yang mau kita lakuin. Kalau misalnya kita kerja, kita mau kerja di bidang apa, kenapa? Kalau misalnya kita mau belajar lagi tuh di bidang apa dan gimana cara kita bisa kontribusi itu menurut aku penting banget dan akan dijadikan pertimbangan. Oke, nah itu ya teman-teman juga patut dicatat bahwa harus merencanakan kira-kira project nggak selama kuliahnya aja, tapi nanti setelah kuliah itu mau ngapain, itu benar-benar harus dijabarkan juga saat di motivation letter, saat nanti wawancara, karena itu menjadi salah satu pertimbangan juri untuk memilih kita sebagai penerima beasiswa. Nah, sekarang saya mau tanya mungkin dua pertanyaan yang berbeda nih. Saya pengen tahu perspektif masing-masing dari kakak-kakak pembicara. Mungkin ke Kalidwina, saya pengen tahu selama proses mulai dari pendaftaran kuliah sampai ketika pendaftaran beasiswa, ada obstacle nggak sih Kak? Ada tantangannya nggak sih yang dirasakan selama proses ini gitu? Atau misalnya ada momen-momen kayak kebingungan, atau misalnya ada momen-momen apa ya gitu merasa banyak obstacles gitu. Kalau dari Kalidwina ngerasain itu nggak? Kalau obstacles itu dari persiapan dari seluruh proses beasiswa dan sekolah ini itu ada karena memang untuk apply sekolah dan beasiswa itu lumayan menguras waktu dan energi. Jadi adalah di tengah jalan tuh juga capek dan sempat patah semangat gitu. Dan menurut aku yang paling membantu untuk mengatasi obstacle itu adalah banyak tanya ke siapapun. Kayak kalau waktu itu aku juga banyak tanya ke kampus France, kemudian banyak tanya ke teman-teman juga, dan itu akan sangat bantu sih untuk ada temen yang bisa kayak teman seperjuangan gitu yang jadi bisa saling ngingetin juga kayak gitu. Dan kalau untuk persiapan ke Prancis juga yang menurut aku lumayan perlu diperhatikan itu untuk administrasinya gitu kayak untuk apply visa dan untuk cari tempat tinggal itu kan semuanya lumayan ribet ya. Jadi itu sih yang menurut aku jadi obstacle selama perjalanan untuk sampai bisa sekolah ini kayak gitu. Oke, tapi in the end, apakah terbantu misalnya dengan menjadi bursier gitu ya? Apakah ada kayak hal-hal yang akhirnya terbantu dengan Kak Lidwina ini sebagai penerima beasiswa From Excellence, terutama tadi tuh untuk yang administrasi?
Iya, kalau menurut aku dapat beasiswa France Excellence itu sangat-sangat membantu, terutama untuk selama kita di sini gitu. Jadi kayak misalnya untuk tempat tinggal, nyari tempat tinggal itu susah banget dan apalagi aku di Paris tuh susah banget nyari tempat tinggal yang proper dengan harga yang affordable. Dan kalau misalnya dapat beasiswa France Excellence itu kita dapat akses untuk ke asrama universitas gitu, dan itu kampus Trans yang bisa bantu cari, dan dapat harganya juga bisa lebih murah dari kalau misalnya kita apply sendiri. Terus dan sebagai pelajar di Prancis juga kan kita bisa dapat benefit seperti yang tadi udah disampaikan sama Kak Gema, yang kita bisa dapat subsidi tempat tinggal gitu. Jadi ntar bisa lebih murah lagi kayak gitu. Dan untuk visa juga, visa itu lumayan ribet dan waktunya tuh bisa lama, dan ada aku pernah mendengar beberapa kasus juga visanya tuh ditolak gitu meskipun dia udah keterima kampus. Nah, kalau misalnya dapet beasiswa itu bisa bisa dipermudah juga gitu, karena ketika kita apply visa kita bisa tinggal melampirkan surat beasiswa, jadi kita nggak perlu ngasih lihat rekening tabungan. Dan kalau nggak salah aku juga waktu itu visanya jadinya lumayan cepat, mungkin karena itu juga, karena dapat beasiswa itu. Terus apalagi ya, paling itu sih kalau misalnya selama persiapan. Dan kalau misalnya selama di sini yang lebih memudahkan itu di sini untuk makan itu bisa, karena kita dapat beasiswa itu bisa lebih murah. Kayak tadi ada restoran universitas yang bisa cuma 3 euro. Kalau misalnya dapat beasiswa itu kita cuman bayar 1 euro gitu. Jadi kayak makan full set itu bisa cuman dengan 16-17 ribu rupiah gitu kan. Dan itu Bahkan lebih murah dari sangat-sangat warteg membantu. ya. Iya, lebih murah dari warteg, dan makanannya lebih banyak juga. Kayak kita bisa dapat antrenya, makanan utamanya, terus dessertnya juga kayak gitu. Dan itu sangat-sangat membantu sih untuk kehidupan di sini. Terus paling itu sih intinya, untuk persiapan berangkat, soal administrasi itu kalau misalnya dapat beasiswa itu jadi lebih mudah. Kemudian kalau untuk di sininya itu juga jadi lebih ringan gitu kalau misalnya dapat beasiswa. Oke. Oke, sekarang saya beralih ke Kaya Shiva. Pertanyaannya mirip-mirip sih tentang obstacle, tapi kalau tadi kan saya tanya ke Kalidwina mengenai proses apa tantangan-tantangan yang dialami selama proses dari pendaftaran beasiswa di Indonesia sampai kemudian administrasi ini saat keberangkatan. Nah, saya pengen tahu kalau dari Kaya Shiva, apa sih tantangannya ketika baru sampai Prancis nih? Waktu pas kemarin-kemarin tuh baru sampai masa penyesuaiannya, tantangan apa aja yang terasa gitu sama kayak Shiva sebagai mahasiswa Indonesia? Jujur, waktu aku baru sampai, tantangan utamaku adalah panas banget karena aku di Tulus kan, jadi di selatan itu panas banget dan aku belum dapat eh, waktu itu aku dapat cruise dan tapi jauh. Jadi obstacle pertamaku adalah untuk beli barang-barang kan kalau kita barusan pindah kita butuh barang-barang kan spray, bantal segala macam dan itu kita harus gerak sendiri, beli panci segala macam tuh digeret sendirian lewat apa pakai metro. Itu challenging sih soalnya udah panas, berat banget bawanya. Terus belum lagi, oh ya aku waktu pertama kali sampai itu aku nggak langsung di cruise tapi harus stay di hostel dulu karena cruise-nya belum ready. Terus habis em, itu sih yang menurut aku paling susah. Terus oh iya bikin rekening bank yang waktu itu aku bikin rekening bank di Credit Agricole. Terus yang petugasnya itu lihat paspor aku dan dia bilang kenapa kok di sini tulisannya full name dan bukan first name last name karena kalau di Prancis kan ada nom prenom kan dan di paspor kita tulisannya cuma full name aja dan itu mereka kayak kenapa tulisannya gini gitu terus pas ditunjukin akte kelahiran mereka tanya lagi kenapa kok nama anak sama orang tua beda semua. Jadi beneran aku bikin rekening aku di situ selama 3 jam karena mereka nanyanya banyak banget, lihat dokumen plus-plusnya juga banyak banget. Terus habis itu karena akun banknya belum jadi waktu itu, aku langganan kartu
untuk internet dan itu harus masukin RIP bank. Tapi karena bank aku belum belum jadi, rekening aku belum ready, aku telat bayar tagihan, jadi aku dapat denda 10 euro. Itu sih struggles di bulan-bulan pertama yang beneran aku nggak ngerti sistemnya gimana. eh, Sistem banknya juga beda, yang harus beli ini harus beli itu. Menurut aku emang 1-2 bulan pertama itu berat banget, terutama untuk settle, merasa settle itu, karena kita harus beneran starting from zero kan, kita cuman bawa koper isinya baju, yang lain kita harus beli beli lagi segala macam itu sih. Oke, berarti tantangannya bahkan kayak langsung ngerasa culture shocknya ya ngebedain ngejelasin tadi bedanya first name, surname, terus full name di Indonesia bahkan harus langsung ngerasain culture shock seperti itu saat bikin akun bank. Oke, lumayan banget itu pasti kebayang sih Kak stresnya itu pasti di masa-masa itu. Harus penyesuaiannya juga. Nah, nanti mungkin itu teman-teman harus keep in mind juga ya bahwa proses administrasi tidak bisa disepelekan, memang harus bisa dipersiapkan sedini mungkin atau misalnya semaksimal mungkin supaya saat misalnya kita sedang menjalani prosesnya ada hal-hal yang bisa lebih dipersiapkan. Oke, em, lanjut mungkin pertanyaan saya selanjutnya adalah mengenai benefit beasiswa. Mungkin tadi Kak Lidwina udah sempat ngasih apa beberapa poin ya mengenai benefit yang didapatkan saat menerima beasiswa France Excellence kayak tadi akses universitas, cruise, bukan cruise apa tadi restoran universitas jadi murah banget jadi 1 euro. Nah selain itu eh, benefit-benefit apa sih dari kakak-kakak sekalian yang diterima? Mulai misalnya dari di Indonesia sampai kemudian di Prancis. Kalau secara general sebagai penerima beasiswa France Excellence. Mungkin dari Kalidwina dulu silakan. Kalau benefitnya dari selama persiapan, jadi sebelum berangkat itu pertama itu tiket pesawat kan ya, tiket pesawat itu pulang pergi bisa dibantu dari kampus France. Terus tadi untuk visa, jadi visa selain bisa lebih cepat jadinya itu biayanya juga dibebaskan gitu. Jadi dengan kita ngasih lihat surat kalau kita itu penerima beasiswa itu bisa jadi bukti dan kita bisa dibebasin biaya visanya. Terus tadi untuk akses ke tempat tinggal itu kita dapat prioritas. Terus kita juga dibebasin biaya CVEC itu contribution fee étudiant. Jadi kayak kontribusi untuk kita sebagai mahasiswa gitu untuk ke pemerintah Perancis. Nah itu kita dibebasin juga kalau misalnya bayar itu kalau nggak salah aku nggak lupa sih kalau nggak salah 100 euro atau berapa gitu Betul, untuk 100 euro per tahun. kontribusinya. Iya, 100 euro per tahun. Nah, itu kita dibebasin juga kalau misalnya kita dapat beasiswa dari France Excellence. Terus tentu untuk pas udah nyampe sininya, itu kita dapat biaya hidup per bulan. Itu lumayan banget, terutama untuk kita yang kalau misalnya dapat beasiswa gitu kan kita udah dapat benefit untuk biaya tempat tinggal yang bisa lebih murah, kemudian biaya makan juga bisa jauh lebih murah gitu. Jadi itu biaya hidup udah membantu banget. Dan menurut aku yang jadi benefit juga itu networknya. Jadi waktu pas udah nyampe ke sini itu kita ada kayak pertemuan sesama bursier di kampus France dan itu menurut aku membantu banget untuk ketemu teman-teman yang lain juga gitu dan teman-temannya nggak cuman dari Indonesia kan jadi penerima beasiswa kampus France di seluruh dunia. Jadi kita banyak ketemu sama mereka dan banyak kenalan juga dan itu membantu banget untuk kehidupan kita selama di sini kayak gitu. Oke, kalau kayak Shiva, kurang lebih samakah benefit yang dirasakan atau misalnya keuntungan yang dirasakan sebagai penerima beasiswa France Excellence? Kurang lebih sama sih, terutama di bagian visa itu beneran cepet, nggak pakai. Ya memang kita tetap harus ngumpulin dokumen ya, itu tetap banyak dokumen yang harus dikumpulin. Cuman eh, semacam ada rasa tenang dikit karena kita beasiswa kan, kita di backup sama sama IV sama embassy juga, jadi visanya cepat. Dan waktu itu aku seminggu udah nyampe di rumah lagi paspornya. Terus habis itu tiket pesawat juga dapat.
airline-nya bagus, thank you, merci. Terus habis itu akses ke asrama juga, soalnya kan untuk dapat akses ke asrama itu susah, banyak orang yang ditolak juga sama cruise karena dia apa nggak ada tempat segala macam. Itu menurut aku sangat membantu. Dan belum lagi pas dari sini aku dapat kayak liaison officer gitu untuk bantu aku settle down, mastiin aku udah validasi visa segala macam. Terus oh ya, kita juga dapat asuransi komplementer dari kampus France yang membantu banget waktu itu aku sakit. Em, Harusnya da, aku bayar 100 euroan, aku eh, bayar 35, tapi 35 itu juga dibalikin sama asuransi komplementernya. Jadi beneran sangat-sangat membantu menurut aku beasiswa ini. Walah, jadi itu ya teman-teman udah kebayang tadi keuntungan apa saja yang bisa didapatkan sebagai penerima beasiswa mulai saat sebelum berangkat ke Perancis sampai ketika sudah tiba di Perancis. Em, Oke, mungkin saya punya dua pertanyaan terakhir nih sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab bersama para peserta webinar ya, Kak Lidwina dan Kak Yashifa. Mungkin saya pengen ke Kak Lidwina dulu. Kira-kira Kak Lidwina punya tips nggak sih buat teman-teman mahasiswa Indonesia nih yang sekarang lagi persiapan untuk mendaftar ke beasiswa France Excellence tahun 2024? Mungkin kalau dari aku tipsnya adalah coba persiapkan semaksimal mungkin. Persiapannya tuh dalam arti kita ingat lagi kenapa kita mau sekolah, kenapa harus ke Prancis, terus coba lihat benang merahnya dari pengalaman kita sebelumnya tuh apa yang bikin kita terus mau sekolah dan kita punya uh, visi kita tuh apa gitu ke depannya dan gimana sekolah tuh bisa membantu itu. Jadi coba persiapin semaksimal mungkin aja untuk itu. Kemudian coba mungkin cari temen gitu dalam proses pendaftaran persiapan sekolah ini karena menurut aku ada temen selama persiapan itu akan lebih membantu juga untuk emotional support dan juga untuk saling ngingetin karena itu karena prosesnya itu banyak banget apalagi administrasi itu juga kan banyak yang harus dipersiapkan dan bukan gak mungkin kita bisa ada yang lupa gitu, ada yang kelewatan. Nah, kalau ada temen tuh kita bisa sama-sama saling ngingetin gitu. Dan menurut aku coba nekat aja gitu, apply aja. Misalnya memang kalian udah punya motivasi yang kuat untuk sekolah di Perancis, itu tetap coba aja. Dan mungkin kalau misalnya kalian punya target sekolahnya itu bukan yang bahasa Perancis gitu, mungkin kalian ada rasa discourage gitu karena wah ini nanti bakalan sekolah emang sih kuliah sekolahnya bukan bahasa Prancis tapi ntar tinggal di negara yang misalnya kita belum benar-benar paham gitu sama bahasanya dan itu mungkin bikin kita jadi agak nggak berani gitu untuk apply. Nah kalau menurut aku itu tetap apply aja gitu jadi tetap coba apply aja selama kita punya motivasi yang kuat untuk itu karena nanti kita juga akan belajar kok akan belajar nyampe sini kita akan belajar dan lama-lama juga nanti bisa survive kayak gitu itu sih paling tips dari aku. Walah itu teman-teman tadi ya catat semua tips yang diberikan sama Kak Lidwina untuk persiapan pendaftaran France Excellence 2024-nya. Nah sekarang ke Kak Yashifa. Tadi Kak Lidwina udah ngasih do-nya nih. Apa yang harus dilakukan selama persiapan beasiswa. Buat ke Kak Yashifa sedikit dimodifikasi don'ts-nya apa Kak? Dan kira-kira what to expect gitu. Apa yang harus kita ekspektasikan selama proses apply beasiswa ini? Oke, untuk don'ts-nya adalah jangan kalah sebelum perang. Jadi bener yang dibilang Kak Lidwina, daftar aja udah jangan kebayang kayak, oh aku nggak bisa bahasa Prancis, eh, tapi kuliah aku bahasa Inggris nih, aku takut segala macam. Jangan kalah sebelum perang, jadi ya udah daftar aja. Selama kita bisa menjelaskan kenapa kita pantas untuk diterima, kenapa kita memilih jalan ini, menurut aku nggak ada em, alasan untuk berhenti daftar cuman karena takut atau takut nggak bisa hidup sendiri, takut nggak bisa jauh dari rumah. Kita nggak akan tahu sampai kita nyoba gitu. Terutama aku yang beneran nggak ngerti bahasa Prancis sama sekali. eh, Belajar tuh bisa, kita pertama kita bisa belajar, terus kedua juga eh, selama kita tuh punya kemauan, nanti lama-lama bisa kok ngerti dikit-dikit gitu. Kayak sekarang aku udah bisa ngerti, tapi mungkin sekarang belum bisa bales 100% dalam bahasa Prancis. Cuman em,
karena aku beneran pengen belajar jadi bisa aja gitu. Terus tadi sorry pertanyaan keduanya apa selain don'ts-nya? What to expect gitu Kak selama proses pendaftaran beasiswa? Menurut aku what to expect is a completely different um, academic culture. Menurut aku di sini lebih high pressure daripada di Indonesia. Standar penilaian juga beda. Dan jangan, menurut aku penting untuk enjoy selama belajar di sini, tapi penting juga untuk um, gak apa ya namanya hidup sendiri jauh dari negara asal itu pasti banyak obstacle dan tapi obstacle ini bukan berarti kita berhenti di situ atau kita berhenti berjuang gitu karena ya emang c'est la vie itu namanya hidup jauh dari rumah itu pasti akan ada obstacle so uh, dan menurut aku ekspektasi itu um, harus dijaga jangan rendah jangan tinggi keep average aja. You are going to have fun, but you're also going to face obstacles karena kita semua reaksi kita ke stres tuh beda-beda. Apalagi tadi aku bilang 1-2 bulan pertama itu memang stres banget, banyak administrasi, banyak em, hal-hal kecil yang kita mungkin nggak kepikiran itu yang akan surfacing terus kita harus hadapi itu sendirian tapi tadi yang dibilang Kak Lidunia juga penting banget cari support moral support tuh penting banget untuk kita bertahan gitu. Walah, itu ya teman-teman tadi dicatat tuh apa yang harus dilakukan, apa yang jangan dilakukan, apa yang perlu diekspektasikan nih selama prosedur apply beasiswa sampai nanti ketika sudah sampai di Prancis itu wajib dicatat dan dipersiapkan matang-matang. Oke, kalau gitu sekarang mungkin kita bisa langsung masuk nih ke sesi tanya jawab. Udah ada 1.500 pertanyaannya di kolom komen. Bahkan tuh langsung ada yang raise hand. Kita mungkin akan bergiliran ya teman-teman ya dari yang raise hand kemudian yang di apa namanya di kolom chat supaya semuanya juga kebagian. Mungkin tidak bisa semuanya kita bahas, tapi tentu saja akan kita maksimalkan. Saya akan pertama memberikan kesempatan kepada yang sudah raise hand. Di sini bahkan udah on cam, langsung pede banget nih, bakal langsung dipilih ya, Wikandana. Oke, silakan Wikandana bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak Kak Anis untuk kesempatannya. Mungkin pertanyaan ini lebih ke dari pihak kampus Trans sih. Untuk yang pertama, untuk kuota dari France Excellence S2 itu untuk tahun 2003 itu kemarin ada berapa orang ya yang terpilih jadi awardee? Dan kemudian untuk yang 2024 ini kira-kira ada berapa orang kira-kira? Kemudian untuk coverage dari beasiswa French Excellence sendiri itu, apakah kalau misalnya kita nanti bergerak untuk lanjut ke MD atau Master D, apakah itu bisa buat kayak perpanjang atau kita harus daftar lagi beasiswa lain seperti Master D? Kurang lebih itu saja sih, Kak Anis, pertanyaannya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Wikandana. Kalau gitu mungkin saya akan memberikan em, kesempatan untuk menjawabnya ke Mas Gema ya sebagai Ya, perwakilan dari IVI dan juga Kampus France. Silakan Mas Gema. ya, terima kasih pertanyaannya untuk Wikandana. Jadi ini adalah pertanyaan yang sangat sering kita terima sebenarnya terkait kuota beasiswa. Jadi untuk teman-teman sekalian, untuk kuota beasiswa dari France Excellence itu sendiri, sayangnya kita tidak bisa menginformasikan kepada publik secara umum karena ini merupakan regulasi dari pemerintah Perancis di pusatnya seperti itu. Dan salah satu alasan kenapa kuota itu tidak disebarluaskan secara umum karena salah satu tujuannya adalah untuk lebih mengencourage para pelajar untuk lebih berani dalam mendaftarkan diri ke beasiswa. Karena tidak bisa dipungkiri ketika misalnya para siswa mengetahui misalnya oh kuotanya sekian, oh kuotanya sekian, ada kalanya mengetahui kuota itu dapat menimbulkan dampak psikologis di mana kamu kemudian jadi minder, jadi khawatir. Kayaknya dengan kuota sekian saya nggak bakal lolos, saya mending nggak usah daftar dari sekarang. Kayak gitu. Jadi kuota itu sebenarnya secara tidak langsung ketika diinformasikan teman-teman akan jadi ada pertimbangan tambahan. Misalnya yang awalnya udah pede, IELTS-nya oke, motivation letternya udah oke, CV-nya udah bagus, lalu kemudian tahu kuota nggak jadi daftar. Atau misalnya kayak udah mempertimbangkan A, B, C, D, ditambah lagi ada elemen kuota di situ, teman-teman jadinya, oh ya udah deh mungkin kapan-kapan aja kayak gitu. Jadi secara garis besar untuk kuota itu sendiri memang tidak bisa kita sampaikan. Jadi tujuan utamanya adalah agar teman-teman
Jangan berfokus kepada kuotanya berapa, berfokuslah untuk mempersiapkan diri semaksimal mungkin dan mendaftarkan diri ke beasiswa France Excellence. Seperti itu. Jadi itu untuk kuota. Lalu pertanyaan kedua tadi, sorry, tentang apa? Saya tadi sempat kurang terdengar. Wikandana Mungkin boleh disampaikan, silakan. Oke, baik, Kak. Untuk coverage-nya, Kak, jadi mungkin saya belum jelas informasi yang ada di website. Untuk bisa French Excellence S2, itu kalau misalnya mau lanjut buat ke MD, apakah itu terminate saja di M1 atau kita bisa perpanjang atau bagaimana? Atau harus daftar buat beasiswa lain seperti beasiswa Master D? Kurang lebih seperti itu, Kak Gim. Oke, misalnya untuk Wikandana sendiri, misalnya nih, kamu tertariknya daftarnya hanya untuk tahun kedua master atau rencananya full 1-2 tahun ajaran di master? Uh, ada rencana buat M2 juga sih, Kak, buat full. Oke, jadi buat teman-teman para peserta webinar pada siang hari ini, jadi ketika teman-teman mendaftarkan diri ke beasiswa itu kan nanti teman-teman akan memilih ya jenis program beasiswa yang akan teman-teman tuju gitu. Ya kalau misalnya buat teman-teman yang dari awal memang mendaftarkan dirinya untuk beasiswa France Excellence S2, maka otomatis ketika teman-teman diterima, yang kita cover adalah selama 2 tahun masa studi gitu. Sedangkan kalau teman-teman daftarnya memang di beasiswa France Excellence MD Master 2, berarti nanti di tahun pertamanya tidak kita tanggung, lalu kemudian di tahun keduanya gitu. Jadi, tapi sebenarnya untuk beasiswa France Excellence Master 2 itu kan biasanya juga yang mendaftar adalah orang-orang yang sudah ongoing S1, M1, M-nya di Perancis gitu. Jadi para pendaftar Master 2 itu biasanya adalah para pendaftar misalnya di tahun 2024 ini dia sedang ongoing tahun pertama dari masternya gitu. Jadi misalnya sekarang posisinya sedang di Perancis, lagi menjalani tahun pertama studi master, lalu kemudian mendaftarkan diri ke France Excellence MD untuk master tahun kedua, agar ketika nanti di tahun ajaran baru, ketika masuk tahun kedua master itu sudah bisa di cover oleh beasiswa. Jadi catatannya untuk M2 buat teman-teman, eh, Master M2 itu tentunya berfokusnya kepada teman-teman yang akan memulai tahun kedua master di nanti tahun ajaran 2024-2025. Jadi kalau misalnya teman-teman akan memulai di tahun pertama, lalu malah mendaftarkan diri di master tahun kedua, tentunya nanti kita kan memastikan lagi ke kalian, karena kalau misalnya daftarnya master tahun kedua tapi tahun ini mulainya tahun pertama, tentunya nggak relevan gitu ya. Jadi disesuaikan dengan project studinya kalian, apakah yang kalian tuju adalah beasiswa yang mengcover 2 tahun masa studi master, atau misalnya hanya di tahun kedua master yaitu melalui France Excellence M2 seperti itu. Wala, jadi semoga menjawab ya Wikandana. Saya sedikit menambahkan, mungkin juga ini berlaku untuk teman-teman tadi yang mendaftar beasiswa France Excellence S1, S2, Master, tematik, dan lain-lain. Biasanya untuk beasiswa ini akan ada evaluasi per tahunnya. Itu perlu diingat juga. Jadi bukan berarti udah dapat beasiswa, udah bisa foya-foya, bisa santai-santai gitu ya. Tapi akan ada evaluasi dari tim beasiswa, baik dari kami, dari IV di Indonesia atau dari embassy di Indonesia maupun dari kampus France di Paris gitu. Jadi pastikan teman-teman nanti misalnya dapat beasiswa, terutama nih buat kayak Shiva sama Kak Lidwina ya, mungkin lagi mempertahankan nih supaya evaluasinya nilainya baik gitu. Jadi akan ada evaluasi tersebut. Baru kemudian dari evaluasi itu akan ditentukan dilanjutkan atau tidaknya misalnya beasiswa untuk tahun selanjutnya. Wala, terima kasih Wikandana dan terima kasih juga Mas Gema untuk jawabannya. Saya lanjut dulu ke yang ada di kolom chat ya, supaya gantian, supaya kebagian semuanya. Ini ada pertanyaan dari Eko Kubiari. Ini izin bertanya untuk Kak Yashifa. Butuh IELTS skornya berapa Kak untuk masuk di jurusan law dengan berbahasa Inggris di Prancis? Mungkin Kak Anis ini sekalian karena ada yang di bawahnya itu ada Marvel yang kemudian itu juga kasus aku kemarin. Bisa aku jawab dua-duanya ya sekalian. So, IELTS aku waktu itu kampus aku mintanya um,
setidak-tidaknya B2 atau C1 udah bahasa Inggris. Tapi IELTS aku itu 7,5 dengan nilai paling rendah itu 6,5, paling tinggi 8,5. Terus kalau belum punya ijazah bisa pakai SKL enggak? Mungkin bisa ditanyakan ke Ivi ya. Tapi kemarin aku kebetulan pakai SKL karena ijazah aku belum turun. Voilà, itu jadi tadi sudah terjawab ya untuk IELTS-nya. Ada minimumnya, memang yang menjadi bagian dari syarat, tapi kalau kayak Syifa di atas apa skor yang disyaratkan. Oke, kalau gitu kita masuk lagi nih yang sudah raise hand dan sudah on cam, ada Torik. Silakan Torik disampaikan untuk pertanyaannya. Halo, suara saya kedengeran nggak? Aman, kedengeran. Oke. Sebelumnya, thank you buat Kak Gema, Kak Anis, dan Kakak Khalid Minaya Shiva untuk webinar ini. Saya punya 3 pertanyaan yang akan saya coba untuk membuatnya secara ringkas. Yang pertama, tadi kita lihat France Excellence ini punya beberapa program. Pertanyaan pertama saya adalah, bolehkah saya apply untuk 2 program beasiswa yang berbeda, tematik dan misalnya untuk Master S2? Gitu. Yang dimana nanti masing-masing beasiswa ini jurusan yang saya aim untuk apply itu berbeda. Pertanyaan pertama saya itu. Pertanyaan kedua adalah, saya saat ini pemegang beasiswa IV tematik parsial yang sepertinya udah nggak ada lagi sekarang beasiswanya. Mungkin saya kayaknya angkatan terakhir untuk beasiswa tersebut. Saya pengen tanya, salah satu persyaratan untuk beasiswa excellence ini adalah kandidat tidak menerima beasiswa dari pihak yang lain. Kalau saya ingin apply untuk master ini, apakah saya harus mengundurkan diri dari beasiswa yang saya pegang saat ini, which is beasiswa IV Ambassad parsial? Itu pertanyaan kedua saya. Pertanyaan ketiga saya adalah, sebenarnya tadi sudah dibicarakan beberapa kali di kampus Fram dan juga tadi Khalid Yuna sempat ngomong juga. Kita setuju bahwa pendaftaran S2 tahun ini adalah 1 sampai 30 April. Sedangkan saya karena saya S1 di Prancis, saya apply-nya tidak lewat Études en France, tapi lewat Mon Master. Di mana apply-nya itu maksimal baru hari Minggu ini, kemudian penerimaan kampus itu dari April sampai Juni. Jadi LOA-nya ini tergantung dari kampusnya dari April sampai Juni. Pertanyaan saya adalah, kapankah limit LOA ini diberikan kepada pihak beasiswa? Karena misalnya tadi Kak Litwina atau kayak Shiva yang dapat wawancaranya adalah di bulan Mei, tapi kalau misalnya, let's say, bulan April saya udah keterima LOA. Cuman, saya baru dapat LOA dari kampus yang saya pengen banget itu bulan Mei akhir gitu. Apakah boleh dalam proses saya ganti universitasnya nanti? Karena kan kita boleh apply beberapa kampus gitu. Jadi kira-kira itu sih tadi 3 pertanyaan saya. Pertanyaan pertama, apakah saya boleh apply program jurusan berbeda? Pertanyaan kedua mengenai apakah saya harus mengundurkan diri dari beasiswa yang saya pegang sekarang. Pertanyaan ketiga mengenai limit maksimal untuk LOA. Mungkin pertanyaan kecil terakhir adalah, kandidat apa sih yang menarik untuk kampus Fornas? Karena tadi kan kita udah lihat, tadi Kak Litwina udah sempat sharing juga tentang, dan Kak Yashifa, tentang apa yang membuat mereka berpikir mereka diterima. Cuman saya pengen tahu dari perspektif kampus France, kualitas apakah yang menarik gitu dari seorang kandidat. Terima kasih sebelumnya untuk kesempatan bertanya. Wala, merci Torik untuk pertanyaannya. Mungkin silakan Mas Gema dibayar. Kok dibayar ya? Dibalas untuk pertanyaannya, dijawab sedemikian mungkin. Oke, terima kasih pertanyaannya untuk Torik. Jadi benar bahwa terkait beberapa pertanyaan yang kamu tanyakan ini sangat menarik. Yang pertama khususnya terkait apply 2 beasiswa. Jadi sebenarnya gini, Torik ini kan memang saat ini sudah sedang menyandang status sebagai penerima beasiswa yang itu ya, yang parsial yang pada saat itu, dan tahun ini program beasiswa kamu itu sudah berakhir. Kita beberapa waktu lalu sempat mendapatkan pertanyaan serupa. Jadi untuk award di France Excellence yang tahun ini sudah berhenti nanti mendapatkan beasiswa, itu masih dibolehkan untuk mendaftarkan jika menginginkan gitu ya. Tapi tentunya nanti mengikuti proses seleksi yang 100% sama dengan orang-orang publik pada umumnya.
dan tentunya nanti akan bersaing secara sangat kompetitif dengan kandidat-kandidat baru seperti itu. Tapi para awardee France Excellence selama misalnya memang akhir beasiswanya adalah di tahun ajaran yang sekarang, berarti kan kamu mendaftar beasiswa untuk nanti di tahun ajaran baru. Nah, kalau di tahun ajaran baru memang statusnya kamu sudah selesai sebagai penerima beasiswa dan berdasarkan data kita memang kamu seharusnya beasiswanya berakhir di tahun ajaran ini, maka kamu diizinkan untuk mendaftarkan beasiswa France Excellence dengan prosedur umum yang dilalui oleh publik Indonesia secara umum seperti itu. Jadi itu yang tadi terkait apakah kamu bisa mendaftarkan beasiswa, tentunya bisa karena kamu beasiswanya diakhiri pada eh, tahun ajaran yang sekarang. Lalu untuk apply beasiswa dengan dua jenis program itu bisa ya teman-teman peserta webinar. Jadi teman-teman itu diizinkan untuk mendaftarkan dua misalnya satu di France Excellence S2, satu di France Excellence Kartini Science gitu. Itu bisa. Jadi itu diizinkan mendaftarkan ke satu atau dua beasiswa France Excellence yang ada di kategori beasiswa France Excellence tahun ini seperti itu. Lalu kemudian untuk LOA, jadi ini memang pertanyaan tadi menarik ya, dan saya mungkin tadi nggak terlalu singgung detail, tapi nanti teman-teman bisa baca lagi juga di website Kampus France Indonesia. Terkait LOA, memang seperti tahun lalu itu kita memberikan kelonggaran itu sekitar hingga 18 Mei gitu. Dan kita di tahun ini juga kita sudah berkoordinasi dengan pihak atasan dan kemudian teman-teman itu diizinkan untuk melampirkan LOA paling lambat itu di 12 Mei. Jadi ini sebenarnya lumayan tricky ya untuk teman-teman yang posisinya sedang di Perancis. Nanti mungkin bisa ditanyakan lagi lewat email beasiswa. Kita bisa coba bantu follow up pertanyaan tersebut ke pihak atasan seperti itu karena minggu lalu itu kita juga sempat dapat pertanyaan serupa gitu tentang teman-teman yang sedang ikut belajar bahasa Prancis di Prancis dan mereka juga lagi daftar S1 dan hasilnya tuh sekitaran bulan Mei atau Juni. Jadi sebenarnya lumayan mirip juga dengan concernnya Torik pada saat ini gitu. Jadi untuk para kandidat yang di Indonesia itu memang kemudian kita maksimalnya banget di 12 Mei dan itu sebenarnya juga berlaku untuk teman-teman Indonesia secara umum gitu. Tapi nanti mungkin setelah webinar ini kita coba pastikan lagi ke pihak petinggi, pihak atasan, apakah memungkinkan bagi teman-teman yang di luar itu melampirkan lebih lebih lama dari 12 Mei gitu. Jadi untuk para pendaftar kalau misalnya masih ada apa namanya masih ada concern terkait ini nanti bisa ditanyakan di email beasiswa@iv-id.com. Seperti itu. Wala, semoga terjawab ya Torik untuk pertanyaannya tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Gema kalau case-nya memang partikular gitu, memang tidak seperti teman-teman yang lainnya bisa langsung ditanyakan via email supaya jawabannya juga lebih spesifik. Oke, semoga menjawab. Saya balik lagi nih ke kolom chat yang udah ada 1.500 pertanyaan ini. Mungkin ini ada satu pertanyaan yang bisa saya jawab singkat nih. Selama di sana, apakah ada pendampingan bagi mahasiswa baru? Tadi seperti yang saya lupa, kayak Shiva ya, kalau nggak salah yang bilang ada pendamping ya dari kampus yang akan membantu kita untuk memberikan apa namanya guidance gitu atau memberikan arahan untuk settle di Prancis pada bulan-bulan awal. Jadi ini untuk pertanyaan dari Hendra Jayanto ada itu bisa ditanyakan juga sebetulnya ke pihak kampus karena kampus di Prancis banyak yang memiliki welcome desk gitu. Jadi bisa ditanyakan nanti ke kampus di Prancisnya. Saya lanjut ini untuk ke pertanyaan yang di bawah. Nah, ini mungkin bisa Kali Widwina dan Kaya Shiva jawab. Untuk S2, seberapa perlu ada pengalaman pekerjaan dalam bidang yang dituju? Misalnya kalau mau masuk humanitarian law seperti Khalidwina nih, apakah perlu bekerja beberapa tahun sebagai paralegal atau bisa langsung sign up setelah lulus kuliah S1? Nah, mungkin nanti Khalidwina dan Kak Yashifa bisa jawab dari masing-masing pengalamannya. Silakan dari Khalidwina dulu barangkali. Oke, makasih pertanyaannya. Untuk pengalaman pekerjaan sebelum apply S2, itu sebetulnya tergantung sama programnya. Kalau untuk program aku, kebetulan ini programnya buat yang udah kerja minimal tuh 5 tahun. Jadi memang sebelumnya aku udah kerja 5,5 tahun, dan baru aku apply untuk S2-nya, kayak gitu. Jadi, tapi tergantung sih, karena ada juga
sekolah yang nggak harus udah kerja 5 tahun dulu gitu. Ada yang mungkin perlu pengalaman kerja paling nggak 1 atau 2 tahun, tapi mungkin ada juga yang nggak perlu ada pengalaman kerja dulu selama bisa ngasih lihat kenapa mau kuliah di situ gitu. Jadi itu menurut aku balik lagi ke program yang mau kita apply kayak gitu sih. Oke, kalau kayak Shiva gimana saat itu? Aku nggak punya pengalaman kerja yang lama ya. Maksudnya pengalaman kerjaku magang sama kerja paruh waktu dan bukan apa kerja full time. Dan perlu diingat juga tadi karena aku sempat jawab pertanyaan pakai SKL, aku habis S1 langsung S2 dan aku nggak punya pengalaman kerja full time. Aku daftar pakai SKL dan eh, bisa kok. Jadi nggak apa-apa. Wala, jadi tadi itu pertanyaan dari Kalimina eh, dan juga teman-teman lainnya tentu saja yang memiliki pertanyaan yang sama. Jadi harus dilihat ya persyaratan dari kampusnya seperti apa. Apakah tadi seperti Kalidwina memang sudah mensyaratkan tertera jelas gitu bahwa kita harus sudah memiliki pengalaman kerja atau tidak. Misalnya kayak Syifa bisa langsung dari S1 lulus langsung lanjut ke S2. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi nih ke yang sudah raise hand. Ada Maria Frederica, bisa diaktifkan kamera dan mikrofonnya silakan. Bonjour à toutes et à tous. Ini pertama-tama saya minta maaf saya lagi nggak bisa on cam. Tapi untuk pertanyaannya saya punya dua pertanyaan. Yang pertama untuk kakak-kakak kampus France, itu saya punya pertanyaan terkait ini kan sebenarnya kalau dari berdasarkan pemaparan dari bertahun-tahun lalu dari yang lalu-lalu juga dari tadi kakak-kakak pembicara juga udah bilang kalau penekanannya itu dalam seleksi beasiswa penilaiannya adalah terkait projet d'étude. Tapi saya pengen tahu sebenarnya kalau untuk penilaian terkait profil kandidat yang mendaftar untuk seleksi beasiswa itu seperti apa dari jurinya, penekanannya di mana. Lalu kenapa sih sebenarnya kampus beasiswa khususnya France Excellence itu tidak mewajibkan untuk punya pengalaman kerja, maksudnya yang sesuai di program jurusannya. Lalu untuk kakak-kakak pembicara Kalitwina sama Kaya Shiva sebagai mahasiswa yang belajar di bidang humaniora sebelum kakak itu daftar untuk S2, apakah kakak-kakak punya saran gimana untuk bisa explore em, apa namanya bidang humaniora ini selain melalui pekerjaan? Apakah kakak-kakak punya rekomendasi program atau cara-cara tertentu untuk bisa mengeksplor bidang humaniora ini? Merci. Wala, merci Maria. Jadi mungkin tadi ada dua pertanyaan. Yang pertama bisa dijawab dulu oleh Mas Gema, silakan. Ya, terima kasih Kak Anies dan juga Maria untuk pertanyaannya. Jadi benar bahwa kalau ketika teman-teman mendaftarkan diri ke beasiswa France Excellence itu ada berbagai macam kriteria yang sudah kita tetapkan dan tentunya tidak bisa kita share secara detail kepada publik karena nanti teman-teman tentunya juga jadinya udah tahu apa-apa aja yang harus kita centang-centang gitu kan saat kita apa mewawancarai gitu. Tapi secara garis besar teman-teman tentunya ada indikator-indikator akademik dan non akademik yang bisa kita evaluasi dari dokumen-dokumen yang teman-teman submit. Jadi tentang tadi CV dan surat motivasi, di situ kita melihat relevansi antara S1 ke S2-nya atau misalnya kayak Yashifa gitu kan dia S1 S2-nya tuh linear masih dihubungkan dengan hukum meskipun tidak ada pengalaman kerja. Tapi kalau misalnya orang-orang yang sudah punya pengalaman kerja, tentunya nanti dilihat pengalaman kerjanya relevan dengan S2-nya kah, atau misalnya kalau lintas jurusan, lalu apa kemudian yang mendasari proyek studinya nanti relevan ketika studi di sana, lalu pulang dari sana seperti apa. Jadi ada berbagai kriteria, mulai dari kriteria akademik, lalu kemampuan bahasanya juga tentunya ada di situ gitu kan. Jadi dan non akademik tentunya yang bisa kita evaluasi dari pengalaman-pengalaman
yang tertera di dalam CV-nya seperti itu. Jadi masalah tadi apakah harus bekerja dulu atau enggak, atau misalnya berbagai kriteria, tentunya kita nggak bisa menjelaskan secara detail. Tapi dokumen-dokumen yang teman-teman submit tadi, yang 6 dokumen tersebut, disitulah kita akan menilai dan mengevaluasi bagaimana teman-teman relevan atau cocok untuk mendapatkan beasiswa France Excellence seperti itu. Itu sih untuk yang Wah, pertanyaan untuk kita ya. Nanti yang pertanyaan berikutnya oke. untuk Semoga pembicara. menjawab ya, Maria ya. Kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan lagi tadi, bisa ditanyakan via email ke emailnya beasiswa di IVI. Nah, tadi pertanyaan kedua nih buat Kak Lidwina sama Kak Syifa, boleh silakan dijawab. Kak Syifa dulu barangkali silakan. Oke, jadi waktu selama S1 aku memang udah dari awal mau ambil hukum internasional. Jadi udah dari awal banget S1 aku ikut banyak lomba yang berhubungan sama studi yang aku lakuin sekarang. Bahkan di surat motivasi aku juga include bahwa aku emang tertarik sama hubungan perdagangan dan investasi antara Prancis dan Indonesia. Itu yang membuat aku pilih program studi aku yang sekarang. Jadi mungkin kalau misalnya tertarik dan belum punya pengalaman kerja bisa push di lomba, di conference, seminar-seminar yang berhubungan dengan itu. Terus eh, kebetulan skripsi aku juga tentang itu dan itu juga aku mention di motivation letternya. Itu sih yang kemarin aku lakuin. Oke, kalau Kak Lidwina gimana? Apa tipsnya tuh tadi yang ditanyakan Maria? Kalau menurutku mungkin bisa aktif di volunteering gitu, aktif volunteering atau di organisasi non pemerintah yang sesuai sama bidang yang kita mau kayak gitu. Jadi misalnya kita pengen kuliah di bidang human rights atau mungkin gender, nah ntar cari organisasi yang memang aktif mengadvokasi hak hak asasi manusia, kemudian mungkin bisa cari organisasi dan volunteer juga di sana. Misalnya kalau tertarik di bidang gender, bisa di organisasi yang memang aktif mengadvokasi hak-hak perempuan atau mungkin yang aktif untuk melawan kekerasan seksual yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak ada pengalaman kerja dan mungkin udah selesai kuliah gitu ya, jadi nggak bisa aktif di kampus lagi, itu coba cari aja organisasi-organisasi yang sesuai sama bidang yang kita mau, kayak gitu sih. Voila, jadi semoga menjawab ya Maria ya. Tadi sudah dijawab dua pertanyaannya oleh Mas Gema dan juga Kak Lidwina dan Kak Yashifa. Saya kembali lagi, mungkin ada dua pertanyaan lagi nih yang bisa saya jawab secara cepat. Pertama dari Stefani, kalau kampus swasta bisa dapat akses kafetaria dan makanan dan asrama kampus juga nggak ya? Tadi Kak Lidwina sudah jawab karena Kak Lidwina kampus swasta ya Kak ya. Siongspo itu kampus swasta. Iya, Jadi jawabannya jadi bisa ya Kak? bisa 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 dapat dan untuk akses ke kafetaria itu jadi kalau di sini kantinnya itu nggak cuma di kampusnya, jadi ada misalnya kantin yang di luar kampus atau kalaupun itu ada di kampus lain, kita meskipun bukan mahasiswa di situ kita tetap punya akses untuk ke sana kayak gitu. Jadi kartu mahasiswanya kartu ajaib ya Kak ya, bisa dipakai di Resto U di mana aja. Iya. Voilà, jadi itu untuk Stefani. Kemudian ada pertanyaan dari Muhammad Zainal, apakah tersedia beasiswa untuk program doktoral juga? Tersedia, oke, jadi bisa dilihat di informasinya di website IVI, bisa dilihat France Excellence S3. Kebetulan untuk saat ini tidak kita bahas karena memang di luar campaign, tidak berbarengan campaignnya, tapi untuk Muhammad Zainal dan teman-teman lainnya yang mencari beasiswa S3 bisa lihat informasinya mengenai France Excellence S3. Nah, sekarang mungkin saya beralih ke satu pertanyaan terakhir untuk yang langsung menanyakan ya. Di sini ada Rafa Nadil. Silakan Rafa, diaktifkan kamera dan mikrofonnya. Bonjour à tous. Suara saya kedengeran? Aman, bonjour, bonjour. Silakan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya Kak Anis. Iya, saya ingin tanya mungkin ke Kak Gema mengenai program beasiswanya. Jadi salah satu program target saya itu dia menyediakan opportunity buat gap year, tapi gap year-nya itu maksudnya jadi kita kerja gitu. Nah, kerja langsung di entah industri atau riset gitu kan. Nah, itu kalau di untuk di beasiswa France Excellence S2 ini gimana? Sama ada juga di program lain yang di kampus lain yang target aku juga itu dia ada kesempatan buat internship abroad gitu. Nah, itu juga mungkin ada sistemnya gimana ya kira-kira untuk apa
ya I don't know, mungkin itu financing atau gimana, segala macam administrasi dan lain-lainnya apakah ada dibedakan juga. Tapi itu masih kesempatan gitu sih. Jadi maksudnya ada kemungkinan pengen ngambil soalnya. Paling itu dulu sih. Terima kasih. Merci Rafa. Silakan Mas Gemal langsung dijawab. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, Rafa. Jadi sehubungan dengan misalnya tadi kamu menyebutkan bahwa saat masa studi ada possibility untuk melakukan kerja gitu ya. Nah, itu kalau di beasiswa France Excellence, regulasi dari pemerintah Prancis adalah teman-teman diizinkan untuk melakukan magang, bukan kerja. Jadi biasanya kalau di studi master misalnya atau studi S1 juga mungkin beberapa jurusan ada yang seperti itu, tapi ketika teman-teman di dalam kurikulumnya di ditujukan untuk melakukan magang misalnya di semester keempat ketika master misalnya gitu. Nah, itu beasiswa France Excellence itu masih akan diteruskan menyesuaikan dengan masa minimum magang yang ditentukan oleh pihak universitas. Tapi kalau misalnya kamu mendapatkan beasiswa France Excellence lalu kemudian gap year untuk bekerja, maka pada saat itu juga beasiswanya akan diputus. Karena beasiswa France Excellence dari pemerintah Perancis itu tidak meneruskan proses pemrograman beasiswa ketika siswa yang dimaksud itu ada gap year atau melakukan pekerjaan yang dibayar oleh pihak universitas kecuali atau dibayar oleh perusahaan swasta kecuali itu adalah program magang yang terintegrasi ke dalam kurikulum seperti itu. Lalu untuk pertanyaan keduanya tadi apa sorry boleh diulang? Iya, untuk yang keduanya itu internship yang integrated ke kurikulum. Cuma dia kemungkinan besar tuh abroad. Jadi memang dari programnya itu nyaranin untuk keluar Prancis. Nah itu gimana ya kira-kira? Ya, jadi sama ini juga terkait internship yang magang. Jadi memang benar bahwa di beberapa program master dan beberapa program studi di Perancis itu ada program internship yang integrated ke dalam kurikulum dan berdasarkan regulasi dari pemerintah Perancis, beasiswanya itu akan tetap diperoleh oleh siswa ketika magangnya itu tidak di luar teritori pemerintah Perancis, tidak di luar wilayah negara Perancis gitu. Jadi kalau misalnya nanti kamu ada kesempatan magang, silahkan diambil dan diupayakan gimana magangnya itu tetap di dalam wilayah teritorial pemerintah Perancis gitu. Karena ketika kamu sekalinya udah keluar dari wilayah pemerintah Perancis untuk magang di luar negeri, dalam tanda kutip di luar negerinya negara Perancis, maka beasiswanya juga akan terhenti pada saat itu. Seperti itu. Oke, jadi semoga menjawab ya, Rafa ya. Jadi bisa dipertimbangkan tuh nanti enaknya gimana tuh buat kalau misalnya keterima beasiswa untuk mengambil opsi-opsi yang tersedia oleh programnya. Oke, mungkin saya akan masuk ke satu pertanyaan terakhir banget nih untuk Kali Dwina dan Kaya Shiva karena kebetulan ada keperluan juga ya setelah ini. Jadi sayangnya kita tidak bisa melakukan sesinya cukup panjang untuk menjawab tadi 1.500 pertanyaan yang ada di kolom chat. Ini ada pertanyaan terakhir. Saya yakin ini pertanyaan yang ditanyakan banyak sekali oleh calon pendaftar mahasiswa, yaitu mengenai tuition fee. Mungkin teman-teman tahu karena tuition fee tidak masuk dalam coverage dari beasiswa France Excellence 2023 dan 2024 sekarang juga masih belum termasuk dalam coverage beasiswanya. Di sini ada pertanyaannya dari Zahida. Izin bertanya, apakah biaya studi masing-masing harus tetap dibayarkan oleh penerima beasiswa France Excellence tahun lalu seperti Kali Dwina dan Kaya Shiva. Boleh di-share mungkin Kali Dwina dan Kaya Shiva karena ini dua case yang lumayan berbeda ya. Kali Dwina tadi di kampus swasta dan Kaya Shiva di kampus negeri. Mungkin dari segi tuition fee-nya juga berbeda dan mungkin dari kebijakannya juga berbeda. Mungkin dari Kali Dwina dulu silahkan bisa di-share. Kalau dari aku, iya, jadi tetap harus bayar sendiri. Cuman untuk metode pembayarannya itu juga bisa ditanyakan gitu ke pihak kampus. Kalau aku tetap harus bayar, tapi bayarnya itu bisa nyicil gitu. Jadi mungkin memang nggak dibebasin full, tapi paling nggak dengan bisa nyicil itu sangat-sangat membantu gitu sih. Cuman aku sempat dengar juga ada teman aku yang dapat beasiswa France Excellence juga, terus dia bisa ngasih lihat suratnya itu ke kampus dan bisa dibebasin gitu. Jadi balik lagi sih ke apa ketentuan kampusnya kayak gimana. Cuman kalau di case aku itu tetap bayar, cuman bayarnya bisa nyicil kayak gitu. Voilà. Kalau Kaya Shiva gimana? Barangkali berbeda.
Sama sih, aku ada eh, tuition itu sekitar 3.000 dan bayarnya juga bisa nyicil. Bayarnya waktu itu aku deposit langsung ke bank di Indonesia, terus nanti ditransfer ke rekening kampus dan rekening kampus Prancis. Kalau negeri pasti ke Tresor Publik. Dan itu bayarnya bisa 3 kali. Nanti kampus akan minta bukti komitmen bahwa bisa bayar 3 kali gitu. Cuman aku kemarin bayarnya langsung sekalian. Voila, jadi kalau di sini pengalamannya Kak Lidwina dan Kak Yashifa memang membayar sendiri ya untuk tuition fee-nya, untuk program studinya, karena memang tidak tercover, tidak masuk dalam benefit dari beasiswa France Excellence. Tapi tadi kata Kak Lidwina, ada juga kampus yang membebaskan beban biaya studi kepada penerima beasiswa France Excellence. Jadi tadi teman-teman kalau memang nanti sudah terpilih sebagai awardee atau sebagai bursier beasiswa France Excellence bisa ditanyakan ke kampusnya. Siapa tahu tadi bisa dibebaskan atau mungkin bisa mendapat exoneration parsial atau potongan sebagian yang merupakan kebijakan dari kampusnya juga. Jadi banyak sekali skema yang bisa terjadi. Tadi Kak Lidwina dan Kak Syifa juga bisa melakukan cicilan pembayaran gitu ya. Jadi ada keringanan juga. Jadi bisa silakan ditanyakan nanti ke kampusnya masing-masing. Wala mungkin sekarang kita harus tutup dulu nih sesinya teman-teman. Maaf banget banyak pertanyaan yang mungkin masih belum terjawab. Tapi tadi Mas Gema sudah memberikan email yang bisa teman-teman hubungi jika ada pertanyaan spesifik mengenai beasiswa France Excellence. Kalau memang pertanyaannya umum mengenai studi di Prancis, tentu saja bisa langsung ditanyakan ke kakak-kakak penanggung jawab kampus France-nya masing-masing. Oke, kalau gitu saya tidak akan menahan Kak Lidwina dan Kak Yashifa lebih lama lagi. Merci beaucoup, terima kasih banyak atas waktunya dan juga atas hal-hal yang sudah di-share yang tentu saja sangat bermanfaat bagi teman-teman yang sekarang masih di Indonesia nih, yang masih mempersiapkan proses pendaftarannya untuk beasiswa France Excellence tahun 2024. Kami mendoakan semoga studinya lancar buat Kak Syifa, Kak Lidwina. Semoga semua proyek yang sudah direncanakannya juga lancar ya. Semoga berjalan dengan baik. Tentu saja teman-teman yang sudah mengikuti webinar ini, semoga semakin semangat untuk daftar beasiswa France Excellence tahun 2024. Semoga pengumuman dari kampusnya juga semuanya positif ya, diterima semua di kampus pilihannya dan kemudian bisa mendaftar ke beasiswa France Excellence. Terima kasih juga untuk rekan-rekan dari IVI, dari Kampus France Indonesia yang sudah hadir di sini memberikan tadi banyak juga info, alamat email, kemudian sesi untuk Lettre de Motivation. Jangan lupa juga untuk diikuti. Semoga lancar untuk persiapannya. Tentu saja saya juga mengucapkan selamat beribadah puasa kepada yang menjalankan. Kita sebentar lagi buka ya. Mungkin Kak Lidwina dan Kak Yashifa masih lama nih kalau di Prancis kalau misalnya lagi puasa. Semangat dan juga tentu saja kita ketemu lagi nanti di sesi selanjutnya di pelatihan Lettre de Motivation. Voilà, saya Anis dari Kampus France Bandung. Izin menutup sesi acaranya. Merci beaucoup. Terima kasih. Au revoir. Bon weekend. Merci, au revoir. Merci beaucoup, Merci Bon Lidwina courage, Yashifa. teman-teman. Kalau mau live dan kalau ada keperluan silakan ya. Terima kasih banyak untuk kesempatannya untuk sharingnya. Merci. Merci.